Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, puasa Ramadan sudah masuk hari ke-14 nih. Bagaimana? Apakah masih full puasanya? Baik anak-anak, pada pesantren Ramadan hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi mengenai akhlak pelajar Muhammadiyah. Lalu kenapa sih kita perlu belajar mengenai akhlak pelajar Muhammadiyah? Sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Lalu yang ini. Bagaimana? Apa pendapat kalian? Ya, betul. Jadi, pada gambar yang pertama, menunjukkan akhlak yang baik. Karena di situ terdapat seorang anak yang sedang bersedekah kepada seorang pengemis. Sedangkan gambar yang kedua merupakan akhlak yang buruk. Karena ada 3 anak yang sedang berkelahi atau saling membuli temannya. Nah, oleh karena itu, kita akan belajar tentang akhlak pelajar Muhammadiyah. Apa itu akhlak? Dan bagaimana seharusnya seorang pelajar Muhammadiyah yang baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungannya. Nah, untuk mengetahui akhlak pelajar Muhammadiyah, ada baiknya kita memahami dulu apa itu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang yaitu dari kata khulqun yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Sedangkan akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Nah, di atas tadi merupakan pengertian dari akhlak ya anak-anak. Lalu, kenapa sih akhlak itu sangat penting? Sebelumnya Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, di dalam sebuah hadis disebutkan seperti ini. Innama bu'ithtu li'atammima makarimal akhlaq. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis di atas dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah yaitu untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia. Jadi, misi utama Rasulullah adalah selain yang pertama yaitu rahmatan lil alamin, dan yang kedua yaitu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka umat Islam kalau tidak punya akhlak mulia tidak ada artinya karena tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada berapa sih akhlak itu anak-anak? Betul, akhlak itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu ada akhlakul karimah dan yang kedua ada akhlakul mazmumah. Lalu, apa arti dari masing-masing akhlak tersebut? Nah, akhlak karimah adalah akhlak terpuji. Contohnya, seperti berkata jujur, berperilaku sopan santun, menjadi pemimpin yang baik, bertawakal, dan banyak bersyukur. Sedangkan, akhlak mazmumah adalah kebalikan dari akhlak karimah. Akhlakul mazmumah artinya akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik. Contohnya ada apa saja? Contohnya yaitu ada sombong, iri, dengki, takabur, berghibah, dan pemarah. Coba kalau kita lihat dari masing-masing contoh akhlak di atas, kira-kira yang bagus yang mana ya anak-anak? Pastinya yang bagus adalah akhlakul karimah. Karena
akhlakul karimah adalah mencerminkan seseorang yang berperilaku baik, seperti itu. Sedangkan akhlakul mazmumah atau akhlak yang tidak baik itu harus kita hindari. Nah, selanjutnya sebagaimana yang sudah Bu Guru paparkan di awal, yaitu kita akan belajar materi mengenai akhlak pelajar Muhammadiyah. Lalu bagaimana ya akhlak pelajar Muhammadiyah yang baik itu? Ya, yang namanya pelajar Muhammadiyah dalam sehari-hari anak-anak sudah mendapatkan pelajaran agama Islam dan juga pelajaran kemuhammadiyahan ya pastinya. Nah, jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah terutama kita harus memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Lalu bagaimana akhlak yang baik itu? Nah, akhlak pelajar Muhammadiyah yang baik itu yang pertama harus menerapkan akhlak yang baik kepada orang tua, teman, dan guru. Kemudian, sebagai pelajar Muhammadiyah juga harus saling menghargai dan tolong-menolong sesama. Menolong teman yang kesulitan, menolong tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian, akhlak pelajar Muhammadiyah yang ketiga yaitu harus semangat belajar dan saling mendukung dalam belajar. Jadi, kita dapat bekerja sama dengan teman kita saat mengerjakan pekerjaan kelompok ya, tapi bukan dalam mengerjakan soal ujian. Kemudian, nah anak-anak, di dalam IPM pasti tahu ya, ada janji pelajar Muhammadiyah. Nah, janji pelajar Muhammadiyah itu terdiri dari 6 butir yang tidak hanya kita pelajari, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam janji ini mengandung spirit atau semangat yang sangat luar biasa. Sehingga kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang pelajar Muhammadiyah, maka pelajar Muhammadiyah itu akan menjadi pelajar Muhammadiyah yang hebat. Nah, apa aja sih isi dari pelajar Muhammadiyah? Isi dari janji pelajar Muhammadiyah yang pertama yaitu ada berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Dan yang terakhir yaitu siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana seharusnya akhlak pelajar Muhammadiyah. Semoga Bu Guru berharap anak-anak sekalian dapat menjadi pelajar Muhammadiyah yang berakhlak mulia atau memiliki akhlakul karimah. Sekian dari Bu Guru, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.